Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Fadila, NIM 2019-28102, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem. Yang pertama ada definisi sistem. Definisi sistem terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu menekankan pada prosedur dan menekankan pada komponen atau elemennya. Definisi sistem itu terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai berikut ini. Suatu prosedur adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut Jerry Fitzgerald, Arda F. Fitzgerald, dan Warren D. Stallings, Jr. mendefinisikan prosedur sebagai berikut. Suatu prosedur adalah urutan-urutan tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sebagai berikut ini, yaitu sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua kelompok definisi tersebut adalah benar dan tidak bertentangan. Yang berbeda adalah cara pendekatannya. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan elemen-elemen atau komponen-komponen atau subsistem merupakan definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima karena kenyataan suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem bagian. Sebagai misal, sistem akuntansi dapat terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi biaya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu apa itu subsistem? Subsistem itu sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Misalnya seperti mobil adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem-sistem bawahan seperti sistem mesin, sistem badan mobil, dan sistem rangka. Masing-masing sistem ini terdiri dari sistem tingkat yang lebih rendah. Misalnya, sistem mesin adalah kombinasi dari sistem karburator, sistem generator, sistem bahan bakar, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu ada klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem itu terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Ini juga terbagi atas dua, yaitu filsafat dan sistem komputer. Terus yang kedua adalah sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah dan sistem buatan ini terbagi atas dua, yaitu sistem tata surya dan sistem pengkajian. Dan yang ketiga yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Selanjutnya yaitu ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem yang pertama yaitu komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem tersebut. Kedua adalah batas sistem. Batas sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan satu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan luar sistem. Lingkungan luar dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Dan yang keempat yaitu ada penghubung sistem. Penghubung sistem ini merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke lainnya. Keluaran output dari satu subsistem akan menjadi masukan atau input untuk subsistem lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Yang selanjutnya yaitu ada keluaran sistem atau output. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan subsistem yang lain atau kepada supersistem. Misalnya itu seperti sistem komputer. Panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan. Sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu adalah pengolahan sistem atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan merupakan bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Yang berikutnya yaitu sasaran objektif atau tujuan.
Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Perbedaan suatu sasaran dan suatu tujuan adalah tujuan adalah biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran itu dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Bila merupakan suatu sistem utama, seperti misalnya sistem bisnis perusahaan, maka istilah goal lebih tepat diterapkan. Untuk sistem akuntansi atau sistem-sistem lainnya yang merupakan bagian atau subsistem dari sistem bisnis, maka istilah objektif yang lebih tepat. Dan yang terakhir ada diagram elemen atau komponen sistem, bisa kalian lihat seperti gambar di samping. Sekian dari penjelasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.